memotong lidahnya. Teori mimetik di lagu Gajah Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini bersama saya Nabila, kita akan membahas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP atau MTS semester ganjil, yakni tentang teks prosedur. Nah, pada video kali ini kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu KD 3.5 dengan 3 indikator pencapaian kompetensi yang dapat dilihat pada slide PPT ini. Nah, sesuai KD yang kita pilih, maka materi yang akan kita bahas ada 3, yaitu pertama pengertian teks prosedur, kedua ciri umum teks prosedur, dan yang ketiga jenis teks prosedur. Yuk kita bahas bersama-sama. Pertama, teks prosedur. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan keberadaan teks prosedur ini. Teman-teman pasti pernah melihat teks-teks cara memasak makanan di balik bungkusan makanan, melihat resep makanan yang ada di buku atau internet, serta cara menggunakan atau melakukan sesuatu dari internet. Semua teks itu termasuk teks prosedur yang berisi langkah-langkah dalam suatu hal yang kita lakukan yang kita gunakan sebagai panduan. Jadi, dari hal ini dapat kita ketahui bahwa pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Dan biasanya teks prosedur ini digunakan sebagai panduan agar kita dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan urut. Lalu bagaimana cara kita membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya? Nah, umumnya salah satu ciri teks prosedur yaitu terdapat isi tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan. Selain itu, ciri-ciri teks prosedur juga dapat kita lihat dari segi struktur teks dan dari unsur kebahasaan teks. Pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terbagi menjadi 3. Pertama, tujuan, kedua, langkah-langkah, dan yang ketiga, interpretasi atau penegasan ulang. Tujuan merupakan struktur teks sebagai pengantar topik yang biasanya berisi maksud dari teks prosedur yang kita buat. Adapun struktur langkah-langkah merupakan bagian yang berisi tahapan atau langkah-langkah yang kita laksanakan agar memperoleh hasil yang kita inginkan. Kemudian struktur yang ketiga ada penegasan ulang yang bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak, yang berisi harapan atau manfaat jika kita melakukan tahapan-tahapan itu dengan baik. Berikut contoh struktur teks prosedur yang berjudul Cara Mendirikan Tenda Kemah. Pada paragraf 1 merupakan bagian tujuan karena sebagai pengantar topik diawali dengan pernyataan ada beberapa jenis tenda yang dapat digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Tetapi untuk kegiatan berkemah, tenda yang baik dan benar itu digunakan hendaknya ada standar yang mendirikannya dengan menggunakan tali dan patok. Kemudian pada paragraf kedua merupakan bagian langkah-langkah karena berisi langkah-langkah untuk mendirikan tenda yang baik dan benar dalam kegiatan berkemah. Kemudian pada paragraf ketiga merupakan penegasan ulang karena terdapat harapan atau manfaat dari langkah-langkah yang kita lakukan, yakni kegiatan berkemah akan menjadi lebih aman dan menyenangkan. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks prosedur. Dalam teks prosedur ada 5 unsur kebahasaan yang dapat kita lihat untuk membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya. Pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif ini dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
Kata teknis ini adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila suatu teks itu berkenaan dengan masalah komunikasi, maka yang digunakan adalah istilah-istilah dalam komunikasi pula. Misalnya tanya jawab, kontak mata, pewawancara, dan lainnya. Ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Misalnya, selain itu, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Keempat, banyak menggunakan kata atau pernyataan persuasif. Kalimat persuasif ini merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Kelima, apabila suatu teks prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, maka digunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai, termasuk juga ukuran, jumlah, dan warnanya. Berikut contoh dari setiap unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Dari tabel dapat kita lihat untuk kata kerja imperatif terdapat contoh kalimat periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda. Nah, pada kalimat ini terdapat kata kerja imperatif berupa kata bersihkan dan amankan. Kemudian ada pernyataan persuasif yang bunyi kalimatnya, begitupun dengan tiang depan, ikatkan talinya. Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Nah, pernyataan alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda merupakan pernyataan persuasif. Kemudian kata teknis. Kata teknis contohnya pada kalimat pasang pendukung tenda seperti lampu, pagar, gerbang, dan lain sebagainya. Pada kalimat tersebut, kata teknis yang terdapat yaitu kata lampu, pagar, dan gerbang. Kemudian konjungsi penambahan, contoh kalimat, setelah menegakkan tiang tongkat, ambil tali lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di tanah. Nah, pada kalimat tersebut terdapat konjungsi penambahan berupa kata setelah dan lalu. Dan yang terakhir, deskripsi alat. Contoh kalimatnya, persiapan perlengkapan dan peralatan untuk memasang tenda seperti tenda, tiang, patok, tali, palu kecil, dan lain-lain. Pada kalimat tersebut, alat-alat yang digunakan yaitu tenda, tiang, patok, tali, dan palu kecil. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya cara memainkan suatu alat musik atau alat elektronik, dan lain-lain. Teks prosedur menggunakan sesuatu bertujuan untuk memandu seseorang untuk mampu memainkan atau menggunakan sebuah alat secara tepat. Misalnya, teks prosedur tentang cara menggunakan mesin cuci. Yang kedua, ada jenis teks prosedur untuk memandu cara membuat. Dalam jenis teks ini ada bahan, cara, dan langkah-langkah dalam strukturnya. Teks prosedur berisi cara membuat sesuatu. Proses membuat tersebut berdasarkan kreativitas dari seseorang. Kreativitas seseorang ini berbeda-beda. Oleh karena itu, benda atau karya yang dihasilkan dari setiap orang pun berbeda. Contoh dari teks prosedur ini, misalnya teks prosedur tentang cara membuat layang-layang. Yang ketiga, jenis teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, misalnya cara menari, cara melakukan senam, dan lain-lainnya. Pada jenis teks prosedur ini
Melakukan sesuatu bertujuan memandu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan secara tepat dan urut. Contohnya teks prosedur tentang cara membersihkan sepatu. Nah, teman-teman, pembahasan materi tentang teks prosedur untuk KD 3.5 sudah selesai kita bahas. Untuk menguji pemahaman teman-teman pada materi yang dibahas hari ini, yuk kita latihan. Teman-teman dapat mengerjakan 5 soal pilihan ganda dalam video ini. Satu soal waktunya cuma 5 menit, dan silahkan teman-teman pause videonya ketika menjawab soal. Satu soal skornya adalah 20. Selamat mengerjakan. Setelah semua soal terjawab, berikut kunci jawaban soal yang teman-teman kerjakan tadi. Sesuaikan dengan jawaban teman-teman dan semoga nilainya memuaskan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.